Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimiaku. Kita masih membahas mengenai larutan asam dan basa ya. Nah, setelah minggu kemarin kita mempelajari mengenai reaksi asam dan basa ya. Di mana asam jika ditambahkan dengan basa itu akan menjadi garam dan air ya. Nah, kali ini kita akan membahas perhitungannya ya, atau stoikiometri reaksi asam dan basa. Nah, seperti yang kita tahu, perhitungan yang sering muncul dalam bab ini itu adalah perhitungan pH ya. Bagaimana cara menghitung pH suatu larutan asam dan juga pH suatu larutan basa. Namun selain perhitungan pH tersebut ya, ada juga hal-hal yang penting yang perhitungan yang penting ya yang sering muncul biasanya dalam soal ujian-ujian ya. Di antaranya yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengenceran larutan asam dan basa ya. Kemudian ada juga perhitungan pada saat asam dan basa itu direaksikan ya. Jadi kalau misalnya ada suatu larutan asam ditambahkan larutan basa, nah itu kan pH-nya nanti akan naik perlahan demi perlahan ya. Nah, bagaimana kita caranya untuk menghitung pH-nya ya? Perubahan pH-nya akan berubah seperti apa ya? Nah, itu akan kita bahas dalam video kali ini. Lalu berapa milikah atau berapa volume yang dibutuhkan untuk menetralkan suatu larutan asam atau basa dalam konsentrasi tertentu gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, yang kita bahas dalam video sebelumnya, asam ditambah basa itu akan menjadi larutan yang netral ya, akan menjadi air. Nah, berapa banyak sih asam atau basa yang dibutuhkan untuk membuat suatu larutan itu netral ya? Oke, kita langsung ke materinya saja ya. Yang pertama itu kita akan lihat bagaimana stoikiometri reaksi asam basa pada reaksi penetralan ya. Nah, ini dia rumus yang harus kalian hafalkan, yaitu A kali MA dikali VA sama dengan B kali MB kali VB. Dengan A itu merupakan valensi asam atau jumlah ion H plusnya, lalu MA merupakan konsentrasi larutan asam, lalu V merupakan volume larutan asam, dan B itu merupakan valensi basa atau jumlah OH-nya ya. MB berarti konsentrasi basa dan VB berarti volume basa ya. Nah, yang perlu kalian ingat di sini yang direaksikan adalah asam kuat dengan basa kuat ya. Jadi akan berlaku rumus yang ini ya. Jadi rumus ini berlaku hanya untuk reaksi asam kuat plus basa kuat. Kalau misalnya yang direaksikan adalah asam kuat dan basa lemah, atau sebaliknya basa kuat dan asam lemah, maka nanti rumusnya tidak akan berlaku yang ini ya. Nanti yang dipakai adalah hidrolisis atau buffer. Jadi dalam bab yang berbeda ya. Jadi ini rumus MaVa kali MbVb itu berlaku pada saat kita mereaksikan asam kuat dan juga basa kuat. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Contohnya seperti ini. Ini saya ambil dari buku kimia SMA jilid 2 terbitan Erlangga. Nah, seperti ini. Soalnya untuk menetralkan 10 ml larutan H2SO4 0,1 molar diperlukan larutan NaOH 0,1 molar sebanyak titik-titik. Nah, ini asam dan juga basanya adalah kuat ya, asam kuat dan basa kuat. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita pakai rumus yang tadi. Jadi kita masukkan dulu rumusnya. Oke, ini dia rumusnya. A kali MaVa sama dengan B kali MbVb. Nah, ini dia asamnya. Kita lihat valensinya ya. Tinggal dilihat saja jumlah H plusnya yang ini. Hanya kan ini ada 2 ya. Berarti valensi asamnya 2. Lalu konsentrasi asamnya yang ini 0,1. Lalu volume asamnya yang ini 10 mili. Lalu basanya NaOH ya. Ini valensi basanya, lihat OH-nya. Ini OH-nya cuma 1.
Kalau misalnya CaOH 2 kali berarti OH-nya 2 ya, dan seterusnya. Nah ini B-nya valensi basanya 1 atau OH-nya 1, lalu molaritas basanya ini 0,1. Kita masukkan 0,1, lalu volume basanya ini yang kita cari. Karena kan diperlukan larutan NaOH sebanyak berapa mili. Berarti ini volume NaOH yang dibutuhkan ya. Nah, kita masukkan ke sini hasil perkaliannya 2 kali 0,1 itu 0,2. 0,2 kali 10 itu sama dengan 2. Ini 1 kali 0,1 0,1 kali VB. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk mencari volume basa biar VB-nya sendiri, ini temennya kita pindah ruaskan ya. Dan yang 2 ini tetap, kalau tetap kita tulis lagi. Yang namanya pindah ruas, yang tadinya kali itu jadi bagi. Jadi VB ini sama dengan 2 dibagi 0,1. Jadi volume basanya itu sama dengan 20. Jadi NaOH yang dibutuhkan adalah sebanyak 20 ml. Nah ini jawabannya ya, 20 ml. Oke, kita lanjut ke perhitungan yang kedua, itu mengenai pengenceran ya. Nah ini dia rumusnya untuk pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah rumusnya hampir sama seperti penetralan tadi ya. Kalau penetralan itu dikalikan dengan valensi asam dan juga valensi basanya ya. Karena itu sangat mempengaruhi jumlah molnya ya, jumlah mol dari OH- dan H+-nya. Nah, kalau dalam pengenceran karena zatnya adalah itu-itu saja, jadi maksudnya begini. Kalau suatu larutan asam diencerkan berarti ditambahkan air ya maksudnya. Maka volume dan molaritasnya itu adalah volume dan molaritas asam itu sendiri ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh valensi asam ataupun valensi basanya. Jadi rumusnya seperti ini saja. M1V1 sama dengan M2V2. Atau rumusnya kalau dulu saya sekolah itu menghafalnya itu MiV sama dengan MeV gitu ya. Jadi M1V1, M2V2. Dengan M1 itu molaritas atau konsentrasi awal, V1 volume awal, lalu M2 dan V2 itu molaritas dan volume setelah pengenceran ya. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Ini soalnya dari buku juga ya. Sebanyak 10 ml HCl 0,1 molar ditambah air hingga volumenya menjadi 1 liter. pH larutan setelah diencerkan adalah, nah kita masukkan dulu rumusnya ya. M1V1 sama dengan M2 kali V2. Nah untuk diingat, untuk memasukkan volumenya ya, volume itu terkadang ditulis satuannya mililiter, terkadang juga ditulis satuannya liter seperti dalam soal ini ya. Nah yang kalian masukkan nantinya boleh dalam satuan mililiter atau boleh juga dalam satuan liter, tapi harus sama ya. Jadi kalau V1 dalam satuan mililiter, V2 juga harus dalam satuan mililiter. Kalau V1 dalam satuan liter, V2 juga dalam satuan liter ya. Jadi kita masukkan saja. Ini volume awal, lalu ini molaritas awal. Kita masukkan volume awalnya 10 ml, molaritasnya 0,1. Itu molaritas 2-nya ini yang dicari ya, karena tidak ada. Ini molaritas setelah diencerkan, ini yang tidak diketahui. Lalu volume yang kedua setelah diencerkan itu 1 liter. Jadi di sini kita tulis 1000 mililiter ya. Jadi dalam satuan mili, ingat ya. Nah, lanjut kita kalikan 0,1 kali 10 itu 1, lalu M2 kali 1000. Nah ini dia. Lalu kita cari M2-nya dengan cara pindahkan temannya ya. Jadi kalau kita mencari sesuatu ya, ini misalnya kita cari M2, temannya harus dipindahkan biar dianya sendiri. Nah yang tadinya kali, kalau pindah ruas itu jadi bagi ya, jadi bagi 1000. Jadi molaritas setelah diencerkan atau M2 itu sama dengan 1/1000, 0,001 atau 10 pangkat min 3 ya. Nah ini dapat molaritasnya.
Nah, bagaimana caranya untuk mencari pH? Nah, seperti yang kita tahu, pH itu sama dengan min log konsentrasi H+ ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu konsentrasi H+-nya. Nah, konsentrasi H+ dicari dengan rumus A kali M, di mana A itu merupakan valensi asamnya. Di sini karena valensi asamnya 1, H-nya 1 ya, jadi ini 1 kali M-nya. M-nya ini 10⁻³ . Jadi konsentrasi konsentrasi H+-nya 10⁻³. Nah, ini penting ya. Soalnya nanti kalau misalnya kalian ketemu H2SO4 yang valensi asamnya 2 itu, jadi kita kalikan 2 kali ya. Jadi di sini A-nya 2 kali konsentrasi. Karena ini kebetulan kita di rumus di soalnya HCl, jadi konsentrasi H+ itu akan sama dengan molaritas asam ya, atau konsentrasi asamnya sendiri. Oke, lanjut. pH sama dengan min log 10⁻⁻³. Jadi pH-nya adalah 3. Oke, seperti itu. Sekian materi kali ini ya. Nanti kita sambung di video selanjutnya ya untuk stoikiometri reaksi asam dan basa selanjutnya ya. Jadi masih ada satu lagi perhitungan dalam bab asam basa ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.